Salam bahagia untuk Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Jusniar Jaluhu. Selamat datang di Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar. Baiklah rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan share tentang topik 2, kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Rekan-rekan semuanya, aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka melalui media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Rekan-rekan semuanya, apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu apa fungsi dari kurikulum itu? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. 3. Agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Baiklah rekan-rekan semuanya, sudah kita ketahui perubahan kurikulum itu sudah sering terjadi. Nah, ini adalah perubahan kurikulum di 16 tahun terakhir. Yang pertama, 2004 kurikulum KBK, di tahun 2006 kurikulum KTSP, di tahun 2013 kurikulum 2013, di tahun 2017 kurikulum revisi, di tahun 2020 kemarin kurikulum merdeka. Selanjutnya, kerangka dasar kurikulum merdeka. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil belajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Rekan-rekan semuanya, apakah kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya adalah dapat. Kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran bermakna. Kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP. Apa itu komponen-komponen dari KOSP? 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi misi dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya, prinsip pengembangan KOSP adalah berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dokumen KOSP yaitu merupakan dokumen yang dinamis mengikuti perubahan kebutuhan satuan pendidikan. Baiklah rekan-rekan semuanya, demikianlah aksi nyata dari saya. Jika rekan-rekan berkenan, silakan mengisi link umpan balik berikut ini.